Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yunisa Gitasari, NPM 191111000441 dari kelas PGMI 2C akan menjelaskan konsep dasar matematika untuk PGSD bab 1, yaitu hakikat mempelajari matematika. Kita belajar dari awal dulu ya, pengertian hakikat matematika. Kata matematika sendiri itu berasal dari perkataan Latin matematika yang mulanya diambil dari bahasa Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Kata tersebut mempunyai asal kata mate yang berarti pengetahuan atau ilmu atau knowledge skills. Kata matematike berhubungan juga dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar atau berpikir. Jadi berdasarkan asal katanya, matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan mengenai matematika. Dan 2, matematika adalah ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif. Ini berarti proses pengajaran matematis harus bersifat deduktif. Matematika tidak menerima generasi berdasarkan pengamatan induktif, tetapi harus sesuai dengan pembuktian atau deduktif atau umum. Jadi contoh dari matematika adalah ilmu deduktif itu adalah seperti ini. Misalnya di sini ada tanda panah. Nah, di sini sama dengan adalah 2 ditambah 2 itu sama dengan 4, 2 ditambah 3, 5, 2 ditambah min 5. Sama aja dia tuh punya utang 5, dibayar 2, jadi utangnya masih 3, kayak gitu. Nah, misalnya min 4 ditambah 2, dia punya utang 4, dibayar 2. Utang dia berarti masih 2, berarti min 2 ya hasilnya. Min 4 ditambah min 3, dia punya utang 4 dibayar 3, berarti utang dia masih 1 ya, berarti di sini hasilnya min 1. Min 4 ditambah min 5, dia utang 4 ditambah 5, jadi utang dia min 9. Nah, sebelahnya pun sama. 6 ditambah 2 itu 8, 6 ditambah 3 9. Ini ya 9 ya. 6 ditambah min 5, dia punya utang 5 dibayar 6. Jadi di sini 1 ya, plus 1. Di sini 1, tidak ada minnya ya. Jadi di sini tuh 1, minnya nggak ada, 1. Yang ketiga adalah matematika adalah ilmu terstruktur. Maksudnya itu ilmu matematika ini mempelajari tentang pola keteraturan, tentang struktur dan terorganisasikan. Hal ini dimulai dari unsur-unsur yang tidak terdefinisikan. Kemudian pada unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema Roosevelt di tahun 1980. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Struktur matematika itu bisa sebagai berikut. Unsur-unsur yang tidak terdefinisi itu contohnya itu titik, garis, lengkungan, bilangan. Unsur-unsur ini ada tetapi tidak dapat didefinisikan. Gitu. Nah, kalau yang unsur-unsur yang terdefinisi, contohnya itu seperti sudut, segitiga, persegi panjang, lengkungan, tertutup sederhana, dan bilangan genap. Seperti itu contohnya. Nah, yang keempat, matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman seperti keturutan, keterkaitan pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu, atau model yang merupakan representasinya untuk membuat suatu generasi.
Nah, contoh matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan sendiri itu seperti misalnya ya, 2 ditambah 4 tambah 3 sama dengan 9. Nah, 9 ini kita bisa gunakan 3 pangkat 2. Maksudnya 3 pangkat 2 ini adalah 3 kali 3 itu sendiri adalah 9. Nah, seperti itu ya. Gini. Nah, 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Kita bisa tulis seperti ini. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 ini adalah yang maksud adalah 4 kali 4. Hasilnya sendiri adalah 16. Nah, seperti itu maksudnya. Kita bisa bikin contoh lagi ya. Misalnya 5 ditambah 9. 5 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 5. Di sini hasilnya 25 ya. Kita bisa bikin seperti ini. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sendiri adalah 5 kali 5. 5 kali 5 ini yaitu 25. Sama kan hasilnya? Nah, itu yang dimaksud dengan matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Ada terkaitannya antara kita sama aja seperti ini, hasilnya 25. Kita bikin seperti 5 pangkat 2, hasilnya juga 25. Nah, seperti itu yang dimaksud adalah matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Selanjutnya ada yang kelima ya, matematika adalah bahasa simbol. Matematika dalam bahasa simbol itu sama aja kayak gini ya contohnya. Kayak gini ya teman-teman contohnya. Kita kasih contoh satu dulu. Misalnya akar kuadrat dari 36. Sama aja ya, 36 ini berarti akar kuadratnya dari 6. Nah, akar kuadrat dari 36 ini sama dengan 6. Yang dimaksud kenapa bisa 6? Sama aja kayak gini. Akar kuadrat itu sama aja kayak 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 itu sendiri 36. 36 ini diakarin kuadrat jadi 6. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua itu kita bisa bikin contoh lagi kayak kalau belum jelas yang akar kuadrat ini ya. Kita bikin 64 ya. 64 ini sama dengan akar kuadratnya 8. 8 ini sama aja kayak 8 pangkat 2. 8 kali 8 sama dengan 64. Dia diakarin 64 diakarin ya. Hasilnya pun 8 ya teman-teman. Nih sama aja. Kita bikin contoh yang kedua ya, masih matematika dalam bahasa dan simbol. Yang kedua contoh yang kedua. Matematika dalam bahasa simbol. Contohnya tuh kayak 6 faktorial. Nah, simbol dari 6 faktorial itu sendiri kayak gini. 6 terus kayak ada tanda serunya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus 6 faktorial itu maksudnya itu kayak gini. Kita hitung dari mundur. Kayak misalnya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sampai kita hitung mundur ya. Nah, kita baru jumlahin 6 kali 5 30 30 kali 4 120 kali 3 360 360 kali 2 360 kali 2 720 kali 1 tetap ya teman-teman 720 nih hasilnya. Berarti faktorial dari 6 faktorial itu hasilnya tuh 720 ya. Itu yang dimaksudnya matematika adalah bahasa simbol. Simbol itu yang dimaksudnya itu ini simbol. Ini 6 faktorial ini adalah simbolnya kayak gitu. Dan hasilnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang keenam itu matematika adalah ratu atau pelayan ilmu. Yang dimaksud di sini itu adalah ratunya ilmu, dimaksudkan bahwa matematika sebagai sumber dari ilmu yang lain dan pada perkembangannya tidak tergantung pada ilmu lain. Dengan kata lain, banyak ilmu-ilmu dan penemuan dan pengembangannya tergantung terhadap matematika. Contoh penggunaan konsep matematika pada ilmu pengetahuan yang lain itu seperti teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran dikembangkan oleh konsep kalkulus yang yaitu tentang diferensial dan integral.
Nah, itu salah satu contohnya ya teman-teman. Nah, kita ke B, hakikat matematika di sekolah. Hakikat matematika di sekolah itu sendiri disebut matematika merupakan pelajaran di sekolah yang memuat materi dengan karakteristik yang khas. Ditinjau dari sudut pandang matematika sebagai pelajaran. Demuth dalam Hermann Mayer tahun 1985 mengemukakan ada 4 konsep, yaitu matematika berorientasi formalis, 2. Matematika berorientasi pada dunia sekelilingnya, 4. Heuristik, yaitu sistem pembelajaran dilatih untuk menemukan sesuatu secara mandiri dalam pelajaran matematika, dan 4. Matematika sebagai perkakas. Yang C, pembelajaran matematika di sekolah dasar atau SD. Hakikat pembelajaran matematika sekolah dasar. Pembelajaran matematika di sekolah adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan kelas atau sekolah yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar matematika di sekolah dan untuk mengembangkan keterampilan serta kemampuan siswa untuk berpikir logis, kritis dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang 2, tujuan pembelajaran matematika itu sendiri yaitu pembelajaran matematika pada SD dapat dilihat dalam kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP tahun 2006. Mata pelajaran matematika ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan dapat memecahkan masalah. 2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi. Matematika dapat membuat generasi menyusun bukti atau menjelaskan gagasan pernyataan matematika. 3. Dapat memecahkan masalah yang memiliki kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol yang seperti tadi saya jelaskan itu, dengan tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima ini memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, mempelajari sifat-sifat matematika yang ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalahnya itu. Nah, itu yang dapat saya jelaskan dari bab 1 tentang hakikat matematika, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah apapun dari perkataan atau yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.